Assalamualaikum sobat muslim semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sobat muslim semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian sudah sholat pada hari ini? Baiklah, apabila kita akan melaksanakan sholat atau menunaikan sholat, hendaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk berwudu terlebih dahulu. Sobat muslim semua, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita melalui firman-Nya, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Pada firman-Nya ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kita anggota tubuh mana saja yang harus kita basuh ketika kita akan berwudu. Waghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah yang mana kisah ini adalah pertemuan antara dua ulama hebat pada zamannya dan sampai saat ini. Pada suatu hari Imam Syafi'i bertamu dan menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Syafi'i sedang bertamu, beliau dijamu dengan makanan-makanan yang lezat. Dan Imam Syafi'i pun tidak berpikir panjang. Imam Syafi'i pun langsung memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Setelah menghabiskan makanannya, Imam Syafi'i langsung masuk kamar, akan tetapi tidak langsung tidur. Beliau tidak langsung tidur dan memikirkan beberapa permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan Islam ini, sampai ketika sholat subuh tiba, beliau Imam Syafi'i langsung ikut sholat subuh berjamaah bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal tanpa mengambil wudu. Ketika di pagi harinya, putrinya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Apakah betul ini adalah Imam Syafi'i yang engkau ceritakan, wahai ayahandaku?" Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal? "Iya, betul sekali. Akan tetapi kenapa aku melihat Imam Syafi'i ini ketika dia makannya sangat lahap sekali dan menghabiskan semua makanan. Dan ketika beliau masuk ke kamarnya, saya tidak melihat beliau bangun malam untuk sholat. Dan ketika beliau mengikuti sholat berjamaah dengan kita untuk sholat subuh, beliau tidak mengambil wudu, akan tapi langsung ikut sholat berjamaah dengan kita." Maka apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, memang betul beliau makan banyak dan lahap. Karena apa? Karena beliau percaya bahwasanya hidangan yang disajikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah hidangan yang betul-betul halal. Tidak ada keraguan di dalam makanan ini. Dan selanjutnya beliau memang tidak bangun malam. Karena apa? Karena beliau betul-betul tidak tidur ketika itu. Dan beliau memikirkan permasalahan-permasalahan umat. Dan selanjutnya, kenapa beliau ketika sholat subuh berjamaah dengan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengambil wudu lagi? Karena apa? Karena beliau tidak batal wudunya. Dan beliau juga sholat subuh berjamaah itu menggunakan wudu dari sholat isya'nya semalam.
Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita menjaga wudhu kita. Pentingnya kita mendawamkan, menyempurnakan wudhu kita ini. Karena apa? Karena setiap gerakan basuhan anggota tubuh kita ini mempunyai doa masing-masing. Ketika kita membasuh muka kita, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, cerahkanlah mukaku, cerahkanlah wajahku. Ketika kita membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, berikanlah kitab amalanku di tangan sebelah kanan. Ketika kita membasuh tangan kiri, Allahumma wala tu'tini kitabi bishimali, ya Allah, janganlah engkau beri aku kitab amalanku di tangan di sebelah kiri. Dan ketika kita membasuh kepala kita, rambut kita, ada doanya. Allahumma harim sya'ri minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dari api neraka. Ketika kita membasuh kedua kaki kita, ada doanya. Allahumma tsabbit qadamaini 'alas sirat. Ya Allah, mantapkanlah kedua kakiku ketika berjalan di atas sirat-Mu. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dalam kita mendawamkan wudhu ini, menjaga wudhu kita ini. Yang pertama adalah dengan kita menyempurnakan dan menjaga wudhu ini adalah salah satu jalan kita menuju surga. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, aku telah mendengar suara langkah sandalmu di surga. Sebenarnya amalan apakah yang engkau lakukan wahai Bilal? Maka beliau menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan bagiku yang aku lakukan kecuali aku menjaga wudhuku. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui perbincangan antara Rasulullah SAW dan Bilal bin Rabah ini, bahwasannya dengan kita selalu menjaga wudhu ini adalah sebagai salah satu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah mendengar langkah kaki sendalnya Bilal bin Rabah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang kita dapatkan daripada kita menjaga kesempurnaan wudhu kita? Yang kedua adalah menghilangkan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menawarkan kepada sahabat-sahabat, dan juga hadis ini berlaku sampai kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Wahai umatku, wahai sahabatku, maukah kalian aku beri amalan yang ringan, yang mana dengan amalan ini Allah akan menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Apa yang dijawab oleh para sahabat? Ya Rasulullah, kami mau. Apakah itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, jagalah wudhu kalian, sempurnakanlah wudhu kalian, banyakkanlah langkah kakimu menuju masjid, dan luangkanlah waktumu untuk menunggu sholat dan menunaikan sholat. Sobat muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dengan kita menjaga kesempurnaan wudhu kita melalui hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, maka kita akan diampuni segala dosa-dosa kita dan akan diangkat derajat kita. Seperti segelas cangkir kopi, yang mana kopi hitam ini apabila dituangkan dengan air putih yang jernih, maka keluarlah hitam kopi itu sendiri daripada gelas itu. Seperti itulah Allah menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Selanjutnya yang terakhir adalah apa yang kita dapatkan apabila kita menjaga kesempurnaan wudhu kita,
yang terakhir ini adalah sebagai tanda bahwasannya kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya beliau dengan para sahabat pernah melewati suatu makam. Dan ketika di makam itu Rasulullah SAW memberikan salam kepada para mayat yang ada di dalam makam itu. Rasulullah SAW menyebutnya dengan saudara-saudaraku. Akan tetapi para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah saudaramu itu? Apakah kami bukan saudaramu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kalian adalah sahabatku. Dan generasi yang berikutnya yang tidak bertemu denganku adalah saudara-saudaraku." Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Aku akan mengenali umatku dengan apa? Dengan wajah yang berseri, kaki yang putih, yang mana daripada bekas wudhu itu." Insya Allah dengan kita menjaga kesempurnaan wudhu kita akan mendapatkan salah satu jalan untuk menuju surga. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Saksikan video selanjutnya. Natrukukum fi ri'ayatillahi wa amnihi wa nashkurkum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.